Hari demi hari kita jalani dengan kebaikan Tuhan. Keterbatasan yang kita alami saat ini tidak dapat membatasi kasih Tuhan kepada kita, dan juga tidak akan menyurutkan kerinduan untuk selalu bersekutu di dalam Dia. Bersukacitalah karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya." Mari kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dengan nyanyian PKJ nomor 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama menerima khotbah dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ya Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Amin. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Ya Bapa, kami yang di surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau, Bapa yang tetap memberkati kami. Di tengah pelanggaran dan ketegaran hati kami datang dan mengaku semua dosa-dosa kami. Kiranya dengan kemerdekaan yang telah Engkau berikan bagi kami, tidak membuat kami hidup dan berjalan pada jalan yang salah, melainkan tetap hidup dalam kebenaran yang Engkau tunjukkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dengan perikop anak lembu emas. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak domba tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'
Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya di muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab pada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya dengan selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang telah dirancangkannya atas umatnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan Allah dan memeliharanya." Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Jiwaku, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di
Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan bagi kita diambil dari Perjanjian Baru Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14, dengan judul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, yang menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang yang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Engkau Bapa yang baik di dalam hidup kami, yang sudah memelihara kami dengan segala kebaikan. Kami sudah membaca firman-Mu dan kami ingin merenungkannya. Roh Kudus saja yang memampukan kami memahami untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami yang mendengar dan berkati pula hamba-Mu yang memberitakannya. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kawin atau pesta pernikahan adalah sebuah pesta besar yang dilangsungkan dalam kehidupan manusia. Pesta yang penuh dengan kemeriahan karena dipahami hanya dilangsungkan sekali seumur hidup. Tidak heran jika dalam sebuah pesta pernikahan dipersiapkan begitu banyak hal, seperti dana atau uang, dekorasi yang indah, makanan yang lezat dan melimpah ruah, pakaian yang indah, dan tak lupa mengundang sahabat, saudara, keluarga, dan orang-orang penting lainnya. Ada rasa bahagia yang luar biasa ketika ada banyak tamu yang datang, mereka yang diundang datang memenuhi undangan kita. Dan sungguh ada kepuasan tersendiri ketika ada sukacita bersama semua orang yang hadir pada saat itu. Dan sedikit pun tidak pernah terlintas penyesalan atau kerugian atas apa yang sudah disediakan. Namun ternyata di sisi lain, dari orang-orang yang kita undang, tidak semua menganggap pesta kita itu penting atau istimewa.
sehingga mereka memilih untuk melakukan kegiatan lainnya sekiranya itu lebih menguntungkan dibandingkan menghadiri pesta yang kita lakukan. Ada pula dari para undangan itu yang datang hanya karena menghargai undangan itu dan berharap ketika ia melaksanakan pesta, kita pun boleh hadir ke pestanya. Namun juga ada banyak yang hadir karena memang menganggap kita adalah yang istimewa, seorang yang istimewa yang patut untuk mendapatkan selamat kunjungan di dalam pesta tersebut. Hal seperti ini atau perjamuan kawin ini menjadi satu hal yang sangat menarik yang kemudian dipakai oleh Yesus untuk menyampaikan perihal kerajaan sorga. Mari kita melihat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, di dalam perumpamaan itu dikatakan seorang raja atau sang pemilik pesta yang sedang mempersiapkan pesta dengan baik dan sempurna. Ia mengundang banyak orang yang telah ditentukan untuk datang ke pestanya. Namun ia harus menerima kekecewaan karena para undangannya tidak menghiraukan undangannya. Raja ini adalah penggambaran dari Tuhan sang pemilik hidup, di mana ia hadir dan mengharapkan umatnya dapat menikmati kehidupan surgawi bersamanya di tempat yang sungguh indah dan penuh kebahagiaan. Tak ada kekurangan akan satu apapun. Untuk itu ia mengundang umatnya untuk datang dalam pestanya. Namun ternyata tidak mendapatkan respon yang baik. Undangan itu pun diabaikan. Kemudian hambanya ini adalah mereka yang melayani sang raja dan diutus untuk mengundang orang-orang yang diundang. Mereka berangkat menyampaikan undangan perjamuan kawin tersebut. Mereka meminta kesediaan untuk orang-orang yang diundang itu supaya dapat hadir. Mereka menyampaikan apa saja yang sudah disediakan oleh sang raja di tempat pesta. Dan dengan jelas mereka menyampaikan undangan itu tanpa tertinggal satu apapun. Namun semua yang disampaikan itu sama sekali tidak menggugah hati yang diundang. Bahkan mereka membunuh hamba-hambanya. Jadi hamba-hambanya ini penggambaran tentang bagaimana Tuhan mengutus nabi, mengutus rasul, dan juga pada masa sekarang ini para pendeta, vikaris, penginjil yang pernah hadir dan akan tetap hadir di dalam kehidupan pelayanan. Lalu kemudian siapakah yang diundang? Orang-orang yang diundang. Tentunya yang diundang ini adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang berharga bagi sang raja, yang ternyata di dalam kehidupan mereka tidak memiliki rasa yang sama dengan apa yang dirasakan oleh sang raja. Mereka tidak menganggap raja itu sebagai seorang yang istimewa, yang patut mereka hormati, yang patut mereka banggakan, yang harus mereka hadiri di dalam pestanya. Dan ini merupakan penggambaran akan kita sebagai umat Tuhan. Ketika Tuhan memandang kita sebagai umat, sebagai anak yang istimewa dan berharga baginya, ternyata tidak demikian dengan manusia. Kebanyakan dari manusia ternyata tidak memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan, tidak memiliki kedekatan dengan Sang Bapa. Kita tidak menganggapnya istimewa seperti yang Ia rasakan terhadap kita. Kita cenderung untuk mengabaikan akan suara panggilannya. Kita menutup mata dan telinga akan kebaikan dan keselamatan yang Ia sediakan. Bahkan tanpa kita sadari, kita pun sering kali menghalangi perluasan berita atau undangan Tuhan ini kepada orang-orang lain dengan membunuh hamba-hamba dan utusannya. Penolakan ini membuat bapa atau pemilik pesta menjadi kecewa dan kemudian menitahkan hambanya untuk memanggil dan membawa siapa saja yang mereka temui di pinggir jalan untuk turut ambil bagian di dalam pesta jamuan kawin tersebut. Lalu siapakah mereka ini? Orang-orang yang ada di pinggir jalan,
orang-orang yang tidak dianggap ini. Mereka adalah orang-orang yang berada di persimpangan, yang tidak mengenal sang raja sebenarnya. Atau mungkin di antara mereka ada yang tahu tentang sang raja, tetapi mereka tidak memiliki hubungan dan tidak memiliki keterkaitan dengannya. Para pemberontak, para penjahat, dan juga orang-orang baik ada di sana. Sebut saja mereka atau sekalian para pendosa di dalam keberadaan hidupnya. Mereka yang tahu Tuhan, tetapi mereka meragukan akan kasih setia Tuhan. Mereka yang menolak untuk hidup di dalam ketekunan Tuhan. Orang yang sungguh belum menerima panggilan Tuhan atau undangan Tuhan. Namun kemudian mereka mau mendengar undangan itu. Mereka mau menghadiri pesta tersebut. Namun di saat mereka telah hadir dalam pesta tersebut, tiba-tiba sang pemilik pesta menjadi marah karena menemukan ada di antara mereka yang tidak memakai pakaian pesta. Siapakah mereka yang tidak memakai pakaian pesta? Mereka adalah orang-orang yang hadir di dalam pesta, mau menerima undangan itu, tetapi sekedar hadir. Mereka tidak mempersiapkan diri mereka dengan baik selayaknya orang untuk pergi ke pesta. Mereka hal ini mau menggambarkan bahwa ada orang-orang yang mau ikut ambil bagian di dalam keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, namun tidak mau menanggalkan pakaian lama atau kehidupan lamanya, tetap bergelut di dalam dosa, mengikuti, tidak disertai dengan kesediaan diri dan hati, sehingga sia-sialah undangan itu, karena ia pun akan dibawa keluar dari pesta itu. Dan siapa mereka yang datang dalam kelayakan? Mereka yang diterima, yang boleh ikut ambil dalam pesta itu, dan mereka yang menggunakan pakaian pesta. Mereka adalah orang-orang yang mau menerima undangan, hadir dalam kelayakan. Maksudnya adalah setiap orang yang dipanggil dari keberadaannya, bahkan ia dijemput dari kepapaannya untuk berada di dalam keselamatan yang Tuhan sediakan. Lalu kemudian ia meresponinya, ia mau ambil bagian, ia mau hadir, dan di situ ia mau memperlengkapi dirinya dengan kesiapan hati. Ia mau hadir dengan memberikan dirinya, ia mau hidupnya dibaharui, ia mau menjadi pribadi yang baru, mengenakan pakaian yang Tuhan mau ia kenakan. Ia mau hidup berdasarkan kebenaran, kasih, dan setia Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga ia boleh ada bersama-sama menikmati pesta tersebut sampai berakhir. Lalu kemudian undangan ini sebenarnya menggambarkan apa? Undangan ini adalah ajakan atau seruan keselamatan yang diberikan kepada semua orang. Dan pesta pernikahan ini atau pesta kawin ini penggambaran kehidupan surgawi. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini Allah mengasihi saudara dan saya serta semua orang di luar sana sama, tanpa syarat. Ia mengundang atau memanggil kita untuk menikmati keselamatan yang kekal. Namun respon yang diberikan setiap kita ternyata berbeda-beda. Walaupun telah disampaikan secara jelas apa yang kita terima ketika kita menikmati atau ketika kita mau hadir di dalam undangan itu, dan bagaimana suasananya. Namun kedegilan hati manusia, kekerasan hati membuat manusia tidak menghiraukan hal itu, bahwa benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di manakah kita akan menempatkan diri kita dari bagian firman Tuhan yang telah disampaikan ini? Akankah kita menjadi seorang yang tetap setia mengikuti pesta sampai akhir, ataukah kita sama sekali tidak hadir, atau justru kita hadir namun kemudian kita harus keluar
dari pesta tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ketika Tuhan membawa setiap kami untuk layak duduk di meja perjamuan, ternyata banyak di antara kami yang kemudian menolak hal itu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami pada saat ini boleh menjadi pribadi yang diperbaharui, yang menerima perjamuan Tuhan, duduk bersama, menikmati pesta, dan menjadi orang-orang yang dilayakkan. Bapa di sorga, sempurnakan firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya. Saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau boleh hadir untuk memberikan kebaikan dan kemurahan-Mu bagi bangsa kami yang pada saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang terjadi di tengah pandemi ini, dan kami memohon kebaikan Tuhan kiranya dinyatakan atas bangsa ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati hati setiap pemimpin bangsa ini, sehingga mereka boleh menghadirkan shalom di tengah keadaan yang serba membawa ketakutan dan kekhawatiran ini. Biarlah mereka boleh memberikan keputusan-keputusan yang membawa kebaikan untuk setiap warga negara. Bapa di surga, Engkau memberkati provinsi kami Kalimantan Tengah di dalam keberadaannya. Mampukan kami untuk menikmati kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi terang di tengah kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan memberkati para pemimpin ini, agar juga boleh memimpin dengan hati, dan dengan demikian membawa kebaikan bagi nama Tuhan. Diberkatilah persiapan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 9 Desember nanti. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dijauhkan dari hal-hal yang ingin mengganggu keamanan. Dan biarlah ya Tuhan, pada saatnya Tuhan boleh menentukan pemimpin yang tepat, yang boleh membawa segala kebaikan itu dalam hidup kami. Bapa, kami mendoakan para pekerja gereja di segala tempat. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan kami. Segala sesuatu yang membatasi kami pada saat ini pun membatasi ruang gerak kami untuk melayani. Tapi kami bersyukur karena Tuhan selalu punya cara untuk meraih kami, untuk memberikan kasih dan setia. Dan teruslah Tuhan Engkau memakai setiap hamba-Mu untuk dimampukan melayani dalam segala situasi, dengan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap mereka yang pada saat ini menyediakan diri mereka untuk berada di garda depan pencegahan COVID-19. Kesehatan, keselamatan Tuhan berikan bagi mereka, dan yang sakit boleh disembuhkan dengan kasih dan karunia Tuhan. Bapa di surga, berkati juga seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan boleh diberkati dalam kehidupan setiap pribadi, diberikan kesehatan dan kekuatan, diberkati setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan, diberikan umur yang panjang. Dan biarlah setiap yang menikmati perayaan pertambahan usia kelahiran dan juga usia pernikahan boleh menikmati sukacita pertambahan usia dengan berkat yang berlimpah, dan juga mereka boleh semakin dikuatkan dalam iman dan percaya. Engkau memulihkan yang sakit dengan perkenanan-Mu. Engkau memberikan kekuatan penghiburan bagi yang berduka cita. Engkau yang senantiasa memegang erat janda duda, anak yatim piatu, dan orang terlantar, sehingga dengan demikian mereka boleh menatap hari depan dengan baik. Bapa di sorga, Engkau pula yang terus memelihara kehidupan anak-anak kami, remaja-remaja kami, pemuda-pemuda Kristen. Beri mereka kesehatan, kekuatan, pertumbuhan yang baik, hikmat
kebijaksanaan roh takut akan Tuhan. Diberkati pendidikan mereka, diberkati cita-cita mereka, diberkati mereka yang mencari pekerjaan, diberkati yang telah mendapatkan pekerjaan, dan diberkati pula mereka yang pada saat ini mencari pasangan hidup. Engkau saja yang mengarahkan semuanya kepada kebaikan yang sudah Engkau sediakan. Setiap rumah tangga Kristen diberkati, dimampukan menjadi rumah tangga yang membawa terang dan membawa kasih dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Pekabaran Injil Tuhan semakin diberkati dan semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Diberkati kami yang boleh hadir pada saat ini, diberkati kami yang turut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kesehatan, keselamatan senantiasa Tuhan berikan di tempat ini dan dimanapun kami berada. Terpuji namamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nats pengantar persembahan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah dan akan diserahkan. Bapa kami yang ada dalam sorga, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Marilah kita berdiri bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
cemas, dan dikala ku bersenang kepadamu, ku pasrah hidupku. Biar ku bersenandung dalam masa hidupku, agar namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Biar ku bersenandung dalam masa hidupku, agar namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku.